Hola Messinya Ketani, Besti setelah sebelum Dana melawan Nikita, meski belum ingkrah, namun kubu Reza Gladys kayaknya udah ngebut siap lawan Nikita untuk gugatan perdatanya, yaitu perbuatan melawan hukum atau PMH, di mana Nikita menggugat sebesar 244 miliar Besti. Nah, kubu Reza Gladys melalui Surya kuasa hukumnya usai sidang putusan vonis Nikita seraya langsung mewarning kepada kubu Nikita untuk jangan lagi dicabut seperti gugatan perdata Wan Prestasi yang 2 kali dicabut oleh Nikita. Karena apabila kali ini Nikita melakukannya lagi di gugatan PMH yang sudah dilayangkan, maka kubu Reza Gladys akan siap menggugat cenah Besti. Waduh, apakah karena telah memenangkan sidang pidana baru-baru ini dengan Nikita dinyatakan bersalah, kubu Reza Gladys semakin yakin bakal memenangkan di gugatan perdata? Lalu bagaimana tanggapan kubu Nikita ya Besti? Apakah warning yang disampaikan kubu Reza Gladys bakal jadi rambu panas dalam gugatan tersebut? Ya, itu kan pendapat-pendapat dia dari dulu mencabut masuk kan. Karena mencabut itu kan kemarin itu kan sudah kita berkali-kali ya menjelaskan ya, bahwa ada historinya kenapa 2 kali dicabut ya. Itu sudah jelas di media, saya sudah sampaikan itu ya. Tapi saya juga nggak heran juga kalau di pihak sebelah kenapa terlalu takut kalau kami cabut ya, sementara itu adalah hak ya. Saya pikir kalau mereka ketakutan seperti itu, dia tidak memiliki alasan hukum lah ya. Ya minimal seorang praktisi hukum itu menyampaikan sesuatu memiliki landasan yuridis lah ya. Dan itu kami pastikan tidak akan cabut. Berarti PMH ini gas terus Bang? Pasti digas. Nilai gugatannya berapa ratus miliar kalau boleh tahu tadi Bang? Berapa? Nilai gugatannya berapa ratus miliar? Ya 244. Dengan ada putusan yang dinyatakan terbukti bersalah, bagaimana dengan perbuatan melawan hukum? Selamat mencabut. Jangan cabut, gugat cabut, ini juga akan jadi masalah juga bagi kami nantinya. Kalau ini dicabut, kami akan menggugat. Nah, kalau kubu Reza Gladys seraya mewarning lantaran diduga telah memenangkan dalam perkara pidana melawan Nikita, kubu Nikita sendiri justru seraya mengingatkan perihal keputusan yang belum inkrah dan adanya perbedaan antara pidana dengan perdata. Meskipun menurutnya sah-sah aja kalau pihak Reza Gladys mau mengaitkannya. Namun, ditegaskan kuasa hukum Nikita pihaknya memastikan akan siap di gugatan PMH yang telah dilayangkan. Kalau pidana itu berbeda dengan perdata ya. Kalau pidana ini artinya ada tuduhan tindak kejahatan yang diduga dilakukan oleh diri kita ini. Kenapa saya katakan bahwa ini adalah diduga? Karena kita menganut asas praduga tidak bersalah ya. Sepanjang belum ada putusan mengikat dan ingkrah, orang itu tetap tidak bisa dikatakan bersalah. Tapi itu adalah dugaan ya. Artinya perbuatan pidana yang dilakukan di kita ini tidak bisa disamakan dengan, tidak ada kaitannya ya dengan perbuatan perdata. Tapi kalau perbuatan perdata ini sebaliknya, bahwa kita ini menuntut si Reza Gladys ini, di mana di dalam gugatan kami menggugat perbuatan melawan hukum itu karena adanya dugaan bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Reza Gladys di situ. Salah satunya adalah dia membatalkan secara sepihak itu perjanjian, ya. Dan kedua, adanya dugaan melakukan tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum, melakukan penipuan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1328 ini. Jadi rekan-rekan semuanya, bahwa kalau mau dikaitkan dengan itu ya sah-sah saja mereka mengaitkan itu, tapi nantilah kita akan buktikan nanti di pengadilan, karena kami yang menggugat, maka tentunya beban pembuktiannya itu ada sama kami, dan tidak mungkin kita melakukan gugatan itu kalau kita tidak siap untuk membuktikannya.
Seperti itu. Bakalan tetap sengit nih kayaknya Besti, karena gugatan perdata dengan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan Nikita kepada Reza Gladys memang sudah berjalan dan sudah memasuki sidang pertama saat perkara pidana Nikita belum divonis, di mana agenda selanjutnya adalah mediasi. Lalu bagaimana jika Reza Gladys kembali absen dalam mediasi gugatan perdata Nikita ya? Seperti sebelumnya saat gugatan Wan Prestasi yang kala itu belum dicabut, atau justru tetap yakin mengingat dalam putusan sidang vonis Nikita tak terbukti melakukan tindak TPPU. Bang, mungkin nanti di sidang PMH itu tergugat akan dihadirkan Bang dalam sidang mediasi? Ya tentu dong, kalau berdasarkan dengan SEMA ya, sesuai dengan pasal 6 itu para pihak itu diwajibkan ya, terkecuali ada pengecualian di situ ketika sakit ya, pertama, kedua dalam pengampuan ya kan, ketiga berada di luar negeri atau sedang menjalankan tugas negara. Nah sepanjang itu tidak dapat dibuktikan maka itu wajib harus datang ya. Untuk Nikitanya Bang sebagai penggugat? Kalau Nikita jelas hadir lah. Kita tidak tinggal memintakan ini pengadilan saja. Nilai gugatannya berapa ratus miliar? Ya 244. Seberapa yakin nih Bang sebagai kuasa hukum perdata bakal memenangin kasus gugatan perdata ini Bang? Apalagi dipidana kan TPPU-nya tidak ada ya Bang? Tidak ada TPPU-nya. Kalau persoalan yakin ya begini. Kalau persoalan yakin itu tentunya kami penggugat ya, kalau perdata itu beban pembuktiannya sama kita. Tidak mungkin kami ya melakukan gugatan itu kalau tidak yakin dan atau kami tidak bisa membuktikan. Jadi saya berharapnya begini ya, dari sebelah itu jangan terlalu takut lah ya bahwa gugatan itu akan dicabut ya. Toh kalau dicabut itu adalah hak ya. Tapi yakinlah bahwa itu tidak akan dicabut. Pasti kami gas terus. Ini masih panjang perjalanan. Oke? Wah, kedua kubu bakal kembali saling gas di gugatan perdata Besti. Babak baru kembali dibuka. Tapi bahas babak baru sendiri nih. Kuasa hukum Reza Gladys dalam wawancaranya juga menyebut bakal mengejar seseorang berinisial O yang diduga merupakan Dr. Oki, di mana yang diduga merupakan DRO, di mana alasannya diduga berkaitan dengan kasus pidana Nikita tapi belum tersentuh namanya meski sudah pernah dilaporkan cenah. Kayaknya kubu Reza Gladys nggak cuma ngebut di gugatan perdata setelah menang di perkara pidana melawan Nikita. Lalu gimana ya tanggapan kuasa hukum DRO Besti? Apakah kubunya juga siap bergantian melawan Reza Gladys? Mana Bang? Oh itu bisa Oreo atau kita tidak tahu kan? Dia nggak mau menyebutkan secara jelas cuma dia bukan guys tahu. Oh itu siapa? Oke atau siapa? Ini kalian semua tahu lah begitu orang Bang. Kan ngomongnya kan takut-takut itu loh. Apa sih yang ditakutin? Kalau orang tidak merasa bersalah, tidak mungkin tidak menyebut namanya, jemput aja. Ya kan? Bahwa Dokter O itu terlibat, Dokter O itu faktanya kan mudah. Polisi saya sampai hari ini tidak bisa tingkatkan status Dokter O. Kenapa? Karena kurangnya alat bukti. Polisi bekerja berdasarkan alat bukti loh. Nah, kalau saksi semua menyatakan Dokter O tidak pernah menerima apa-apa, lalu ada petunjuk tidak ada, Dokter O menyatakan bahwa dia mau minta duit sekian atau minta duit ke sini, nah, yang ada RG yang berkali-kali berulang kali menghubungi Dokter Oki untuk mau bertemu di kita Merjani. Itu fakta. Mereka tidak bisa bantai. Lalu yang menghubungi siapa? Tiba-tiba dia jadi korban kan? Maka saya bilang pemerasan dengan pengancaman dan TPPO tidak mungkin terjadi. Yang ada hanya ITE. Kalau ITE saya yakinkan bahwa itu terbukti. Tapi kan ancaman hukumannya kan 24 tahun. Artinya 8 bulan atau 1 tahun divonis ya pulang, langsung pulang. Mungkin di PT mudah-mudahan seperti itu, biar langsung kita langsung pulang. Soal nanti 4 miliarnya biar mereka berdebat di hukum perdata, saling gugat di sana, nggak ada masalah itu. Nah, nih. Seperti apa sih ini Bang? Mungkin Abang sebagai kuasa hukum Dokter O. Dokter udah dilaporin, bukan dilaporin. Enggak, maksudnya baru lagi misalnya nih dengan bukti-bukti baru atau seperti apa nih Bang? Saya tetap pada komitmen saya. Apa yang saya sampaikan itu kan berdasarkan apa yang saya lihat, saya gelar, bukti, surat, saksi, dan sebagainya.
percuma. Selama dokter Oki tidak menikmati hasil kejahatan itu, dokter Oki tidak bisa dijadikan tersangka. Selama bukan dokter Oki yang menghubungi dia yang pertama menghubungi dokter Oki, tidak akan bisa. Hukum tidak bisa berlaku seperti itu. Karena memang faktanya benar-benar RG yang menghubungi duluan ya bang. 100%, dan itu mereka bisa bang, tidak bisa. Ada kok dokumennya. RG yang berkali-kali berubah, bahkan dokter Oki kadang-kadang tidak terima. Kalau terus bagaimana caranya? Berarti kan ada sesuatu. Kenapa RG mau ketemu sama Nikita terus? Nikita berapa kali nolak lah mau ketemu. Akhirnya RG disambungkan lewat mayat. Itu persoalannya kan itu. Berarti itu memang udah dari awal berarti. Oke, dari awal itu kalau menurut saya ada apa sih RG kok ngebet banget mau ketemu sama Nikita? Ujung-ujungnya dia merasa dia jadi korban. Makanya caranya RG itu udahlah, langsung kejar-kejar klien saya. Faktanya udah dilaporkan nggak jadi apa-apa kok. Memang nggak ada polisi bekerja berdasarkan alat bukti. Yo, kalau alat bukti tidak terpenuhi, bagaimana polisi mau tingkatkan perkara ini gitu? Ini makanya tapi mereka tuh mau biar ada sesuatu lah. Mungkin dokter Oki terlalu terkenal dengan skincare-nya, mau ada ya something tanda kutip mungkin bisa saja. Kalau mau saya stop aja, udah nggak usah kejar dokter Oki lagi. Sekarang fokus ke Nikita. Kalau Nikita bisa di PT bebas, ya kalian siap-siap aja. Akan lawan balik. Pasti, Nikita pasti akan lawan balik habis-habisan. Karena dia sudah banyak kerugian, waktu, tenaga, kontrak, kerjaan dia, nama baik itu dan lain sebagainya enggak tercemar banget. Nah, kalau kuasa hukum DRO Seraya meyakinkan kalau memang kliennya tidak terlibat, lalu bagaimana ya? Agustinus Nahak yang juga merupakan mantan pengacara Nikita melihat langkah Nikita yang akan tetap menggas gugatan PMH setelah Nikita dalam putusannya dinyatakan bersalah. Kalau PMH-nya mungkin saja, tapi kalau vonisnya Nikita itu vonis bebas atau pasal-pasal yang berat itu tidak ada. Itu bisa. Misalnya pasal pengancaman, pasal pemerasan, pasal TPB nggak ada, bisa. Kan hanya kena ITE beda. Kalau kena hanya ITE saja, Nikita bisa gugat PMH. Bahkan bisa one price, dia bisa tutup kerugian dia selama ini. Karena pasal yang keras-keras ini lah membuat dia masuk sel. Kan? Kalau ITE kan tidak mungkin masuk sel. Di bawah 4 tahun ngapain masuk sel? Jadi dengan adanya beberapa pasal yang sudah angus, berarti Niki bisa banget nih untuk melawan lagi dalam PMH. Bisa kemungkinan bisa. Bukan kemungkinan lagi bisa, tapi setelah ingkrah. Setelah putusan itu berkekuatan hukum. Sekarang kan masih banding atau tidak? Kalau bisa 14 hari mereka tidak banding, dianggap ingkrah. Dia putusan itu sudah bisa dijalankan eksekusinya. Kalau sekarang kan masih ada upaya hukum. Kalau masih ada upaya hukum, misalnya PT, ya masih banding lagi berjalan. Berarti kalau banding berjalan atau PT berjalan, sebenarnya Niki harusnya tidak bisa melakukan perbuatan melawan hukum itu bang, maksudnya sidang PMH itu. Ya harusnya menurut saya sabar dulu. Kalau pasal-pasal yang berat tidak terbukti, baru nih kita ambil upaya hukum, baik itu PMH maupun one press. Sabar sedikit. Kemarin mereka buru-buru, makanya saya bilang awalnya mereka ajukan gugat atau mau prestasi, saya sudah bilang ini tidak pada tempatnya. Tiba-tiba dicabut kan, masukin lagi gugatannya ke one press. Saya bilang ini tidak muncul lagi PMH kan. Saya bilang ini buang-buang waktu. Sebenarnya fokus bebaskan kita Merjani. Setelah ini kita bebas, baru kalian lakukan upaya hukum. Baik itu perdata maupun pidana, baik itu one press maupun PMH. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.